Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa sahabat kaum muslimin dimanapun Anda berada. Mudah-mudahan senantiasa kita tetap diberikan kesempatan beramal soleh oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena kata Allah, ketika Allah menyayangi satu hambanya, maka hamba itu akan diberikan oleh Allah kefahaman, kecintaan, pengamalan, pengaplikasian ajaran agama dalam kehidupan sehari-hari. Jadi orang yang Allah sukai itu adalah mereka-mereka yang diberikan kesempatan Allah untuk faham pada agama atau minimal berani atau mau belajar agama. Melanjutkan kitab Usfuriyah setelah kemarin kita mengkaji mukadimahnya. Sekali lagi saya pembaca mukri dari kitab Usfuriyah ini memohon bimbingan dan maaf bila ada yang salah dalam menjelaskannya atau kurang tepat. Kitab Usfur ini membahas 40 hadis yang tiap pembahasan dari satu hadis suka terkadang diselingi oleh kisah-kisah, terkadang juga diiringi oleh suatu mau'idhah atau nasihat buat kita sekalian. Ini adalah supaya ada kaitan antara hadis dengan hikayat, antara hadis dengan mau'idhah. Al-hadisul awwali an Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu ta'ala. Hadis pertama diterima dari Abdullah bin Umar radhiyallahu ta'ala, semoga Allah memberikan keridhaan kepada anhuma, kepada Abdullah dan ayahnya Ibnu Umar. Qala, telah berkata Abdullah bin Umar, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kata beliau, kata Abdullah bin Umar, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, ar-rahimuna yarhamuhumur rahman. Orang yang memiliki sifat atau sifat pengasih, orang yang hatinya lembut sehingga timbul rasa sayang kepada sesamanya atau kepada makhluk Allah, maka Allah akan mengasihi atau menyayangi orang yang memiliki sifat itu. Irhamu, maka kata Nabi, hendaklah kalian semua umat-umatku, umat Islam, laki-laki atau perempuan siapapun dia, tebarkanlah kasih sayang dalam kehidupanmu. Man fil ardi, kepada orang yang ada di bumi atau kepada makhluk yang ada di bumi, yarhamukum, maka akan sayang ke kalian man makhluk besamai yang ada di langit. Maksudnya ketika kita menebarkan rasa cinta, rasa sayang kepada siapapun, asal dia makhluk Allah di muka bumi ini, maka makhluk-makhluk atau sesuatu yang ada di langit akan menyayangi kamu. Dalam hal ini malaikat akan memintakan magfirah, malaikat akan sayang, malaikat akan menjaga, mengawasi orang-orang yang dalam kehidupannya selalu menebarkan kasih sayang. Al-khabaru bitamamihi wa fi muwafaqati hadal hadis. Hadis ini ditunjang, dikaitkan supaya lebih sempurna, lebih kita memahami. Dalam sebuah hadis ini ada satu hikayah supaya hadis ini lebih kuat. Hikayatnya adalah seperti ini. An Umar radhiyallahu anhu, dari Sayyidina Umar radhiyallahu anhu, kana yamshi fi sikakil madinati. Suatu ketika Sayyidina Umar itu berjalan di lorong-lorong kota Madinah. Fara'a sabiyan kana biyadihi usfurun.
Maka Sayyidina Umar melihat seorang anak kecil, anak laki-laki, yang di tangannya dia memainkan bersenda gurau dengan burung. Wa kana yal'abu bihi. Dan Sayyidina Umar lihat yal'abu bihi, anak kecil itu memainkan burung. Farahima Umarun zalikal uspuro. Ketika itu hati Sayyidina Umar ini terenyuh sayang karena anak memainkan burung tersebut, hingga dimungkinkan burung tersebut merasa kesakitan, merasa tidak nyaman dengan dirinya yang dimainkan oleh anak tersebut. Kemudian fashtarahu minas sabi, kemudian dibeli tuh burung tersebut karena kasihan pada burung itu. Fa'atakohu, maka diterbangkanlah burung itu, dilepaskanlah burung itu dari genggaman si anak kecil itu setelah burungnya dibeli oleh Sayyidina Umar. Falamatu fiya Umarun radhiyallahu ta'ala anhu, diceritakanlah Sayyidina Umar ini meninggal dunia. Ra'ahul jumhuru fil manami, banyak orang-orang atau ulama-ulama jumhur melihat dalam mimpinya, mimpi dirinya tentang keadaan Sayyidina Umar yang telah wafat. Fasa'aluhu an halihi, dan mereka bertanya terhadap sesuatu tingkah kejadian yang didapat oleh Sayyidina Umar setelah beliau wafat. Faqalu, maka jumhur ulama ini bertanya, ma fa'alallahu bika, apa yang Allah berikan kepadamu, apa yang Allah perbuat kepadamu, pahala apa yang Allah berikan kepadamu ketika kau sudah di alam kubur. Qala, maka berkatalah Sayyidina Umar, ghafaroli wa tajawwaji anni. Kata Sayyidina Umar, aku telah dimaafkan oleh Allah. Aku telah dimaafkan terhadap dosa-dosaku ketika aku berbuat dosa. Allah maafkan. Qalu bi ayyi syai'in, kenapa Allah memaafkan dosamu? Kenapa Allah memberikan magfirah kepadamu? Bijudika au biadlika au bizuhdika, apakah kau dimaafkan Allah itu karena kebaikanmu? Au biadlika, atau keadilanmu? Au bijuhdika, atau kedermawananmu, kejuhudanmu? Qala, maka Sayyidina Umar mengatakan, lama wada'tumuni, ketika kalian meletakkan aku, ketika aku mati kemudian kalian meletakkan aku, fil qabri wasartumuni biturabi, kamu letakkan aku di kuburan dan aku ditutup oleh kalian dengan tanah, wataroktumuni wahidan, dan aku ditinggalkan sendiri di alam kubur. Fadakhala alayya malakani muhibbani toro akli warta'addat mafasoli min haibatihima, maka datanglah kepadaku dua malaikat yang begitu sangat perkasa, yang sangat gagah, sehingga akalku hilang karena aku merasa ketakutan. Aku takut berhadapan dua malaikat itu. Wa akhadani wa ajlasani wa arada an ayas alani, kemudian malaikat itu yang membuat aku takut, hatiku gemetar, akalku tak berfungsi pada waktu itu. Dia membawaku, dia mendudukkanku, dan dia akan menanyai tentang keadaanku ketika aku hidup. Pasami tu nidaan minal hatifi, ketika malaikat mau bertanya tentang amalan aku ketika aku hidup di dunia, maka tiba-tiba aku dengar satu suara, satu panggilan, satu ucapan minal hatifi, dari suara yang tak kelihatan. Hutruka abdi, hai malaikat, tinggalkan hambaku yang ini.
wala tukhawafahu, dan kau jangan menakuti-nakutinya. Fa inni, maka karena sesungguhnya aku, rahimtuhu, aku menyayanginya. Wa tajawajtu anhu, dan aku memaafkan orang ini, li'annahu rahima usporan fid dunya, karena dia telah berbelas kasih sayang ketika di dunia menyayangi seekor burung. Farahimtuhu fil uqba, maka orang ini karena sayang kepada burung, aku memberikan rahmat dan kasih sayangku fil uqba, di negeri akhirat ini. Kesimpulannya, Sayyidina Umar ini diberi kelebihan oleh Allah. Dia dimaafkan oleh Allah atas segala dosanya. Bahkan ketika ditanyai oleh dua malaikat pun, Allah pun mengatakan kepada dua malaikat ini untuk tidak mempersulit Sayyidina Umar, untuk tidak bertanya yang berlebihan kepada Sayyidina Umar, untuk tidak merasa menakut-nakuti kepada Sayyidina Umar, karena Allah begitu menyayangi kepada beliau. Kenapa Allah sayang kepada Sayyidina Umar? Karena Sayyidina Umar ketika dia hidup di alam dunia pernah memberikan kasih sayang dengan membebaskan seekor burung dari main-mainan atau permainan anak kecil. Mudah-mudahan kasih sayang yang kita tebarkan di alam dunia ini kepada siapapun, kepada makhluk, kepada manusia atau siapapun, Allah insya Allah akan membalas dengan Rahman dan Rahimnya. Barakallahu li walakum. Wassalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum, wahai sahabat yang baik hati. Jangan lupa like, subscribe dan nyalakan loncengnya. Terima kasih telah nonton channel kami. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Wassalamualaikum.